Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah perlindungan tanaman dan kita masih bahas soal penyakit tanaman ya, terutama pengelolaannya. Dan di video learning part 3 atau part terakhir ini, video learning ini akan fokus membahas mengenai metode pengelolaan penyakit tanaman. Pastikan adik-adik sudah menonton video learning part 1 dan part 2-nya supaya tidak bingung ketika mengikuti bahasan di video learning kali ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai metode pengelolaan penyakit tanaman, yuk kita refresh dulu. 3 prinsip utama dalam pengelolaan penyakit tanaman yang sudah banyak dibahas di video learning part 2. Yang pertama adalah kita berusaha menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tanaman. Kemudian kita berusaha membuat tanaman kita jadi lebih kuat. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan pendekatan penghambatan siklus hidup patogen. Beranjak ke bahasan berikutnya, kita akan lihat metode pengelolaan penyakit tanaman per masing-masing pendekatan. Pertama, kita ke modifikasi lingkungan atau kita sebut sebagai pendekatan kultur teknis. Apa aja pilihan dari metode dan efek seperti apa yang dihasilkan dari tindakan modifikasi lingkungan tersebut. Yang pertama, rotasi tanaman. Ini adalah metode modifikasi lingkungan yang bisa membantu kita untuk merusak perkembangan inokulum patogen. Karena ketika melakukan rotasi, kita mengganti jenis tanaman dari yang sebelumnya menanam jenis tanaman A, di musim tanam berikutnya menjadi jenis tanaman B yang berbeda, sehingga membuat struktur-struktur survival patogen yang berdiam di dalam tanah menjadi tidak bisa tumbuh sempurna ketika musim tanam berikutnya karena jenis tanamannya berbeda. Yang kedua, pengolahan tanah. Nah, ini adalah praktek yang tidak mungkin terlewatkan oleh petani ketika mereka memulai tanam. Ya, tidak ada petani yang melakukan budidaya tanaman tanpa melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Ternyata pengolahan tanah segitu powerful-nya untuk bisa membantu kita mengelola penyakit tanaman. Karena apa? Proses membalik lapisan tanah berpotensi mengurangi atau membunuh residu patogen yang berdiam di dalam tanah. Karena itu, pastikan bahwa tanah yang kita gunakan untuk menanam sudah kita olah secara optimal sehingga harapannya sekiranya ada sisa-sisa patogen dari musim sebelumnya itu bisa diminimalisir melalui kegiatan pengolahan tanah. Yang ketiga, kita juga bisa mengelola penyakit tanaman dengan cara mengatur waktu tanam dan panen. Dengan merencanakan jadwal tanam dan panen, terutama menghindari menanam misalnya mendekati musim hujan untuk meminimalisir resiko infeksi patogen terutama di awal-awal pertumbuhan tanaman. Tanaman di awal-awal pertumbuhannya itu belum cukup kuat untuk bisa menghalau infeksi patogen. Jadi kalau petani tidak cukup bijaksana mengatur jadwal tanam atau jadwal panen, maka kita berpotensi mendapatkan infeksi penyakit pada situasi atau kondisi lingkungan yang justru malah membuat infeksinya semakin parah. Nah, karena itu penting sekali untuk mengatur kapan kita sebaiknya menanam dan kapan kita sebaiknya panen supaya kita bisa terhindar dari infeksi penyakit yang sampai ke level signifikan dan parah. Kemudian, kita juga perlu melakukan pengelolaan kesuburan tanah. Perlu dipastikan bahwa tanaman budidaya kita mendapatkan suplai nutrisi yang cukup sehingga jika tanaman tumbuhnya baik, maka kita bisa pastikan bahwa tanaman kita mampu menjaga diri atau melindungi dirinya dari serangan penyakit. Pengaturan jarak tanam juga menjadi salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk memastikan apa?
tidak terjadi kompetisi antar tanaman dan tidak meningkatkan kelembapan tanah. Jika tanaman ditanam terlalu rapat antar tanamannya, maka ada resiko terjadi kompetisi air, kompetisi cahaya, dan nutrisi pada tanah yang akan menyebabkan tanaman menjadi lemah dan lebih rentan terhadap serangan penyakit. Yuk kita lihat. Jika kita menggunakan pendekatan peningkatan ketahanan tanaman, metode apa yang bisa kita manfaatkan dan bagaimana efeknya? Yang pertama, penggunaan varietas tahan. Varietas tahan memang berpotensi mengurangi dampak infeksi dan menekan reproduksi dari patogen pada tanaman. Ini merupakan salah satu cara di mana kita bisa meminimalisir resiko tanaman itu terserang patogen dan tidak mampu melindungi diri. Kemudian melakukan seleksi benih. Seleksi benih yang dilakukan sebelum tanam dapat mencegah masuknya patogen terbawa benih ke lahan pertanaman, terutama jika petani menggunakan benih dari musim tanam berikutnya, atau jika petani menggunakan benih yang dibeli secara komersil dari tempat-tempat toko-toko yang menjual benih tanaman, maka seleksi benih ini juga bisa memastikan bahwa benih yang kita gunakan memang tidak mengandung patogen, tidak membawa patogen yang harapannya bisa meminimalisir resiko infeksi patogen di awal-awal pertumbuhan tanaman. Metode lain yang juga mulai banyak digunakan belakangan ini adalah priming benih atau bibit atau akar tanaman. Priming diartikan sebagai upaya melapisi organ tanaman dengan mikroba inokulan. Biasanya tujuannya adalah untuk menghalangi patogen supaya tidak bisa melakukan inokulasi dan penetrasi ke organ tanaman karena sudah lebih dulu dikuasai areanya oleh mikroba inokulan. Cara ini juga mulai banyak ditemukan dan dimanfaatkan oleh para petani ataupun para penyedia benih sehingga bisa membantu benihnya untuk tetap sehat sampai akhirnya digunakan oleh petani untuk menanam di lahan budidaya mereka. Dari segi pendekatan pemutusan siklus hidup patogen, kita juga tetap bisa melakukan tindakan preventif. Caranya adalah dengan menangani organisme perantara patogen. Yang pertama itu gulma. Nah, mencegah pertumbuhan gulma itu bisa mengurangi resiko di mana patogen menjadikan gulma sebagai rumah alternatif, terutama ketika tanaman sudah selesai dipanen. Kemudian kita juga bisa melakukan antisipasi dengan menekan populasi serangga hama. Karena sebagian serangga hama, terutama jenis apit, jenis kutu, itu adalah vektor pembawa patogen terutama dari kelompok virus. Dan yang terakhir adalah menekan populasi nematoda. Nah, nematoda ini adalah makhluk mungil ya berbentuk seperti cacing yang punya kemampuan melukai akar tanaman. Ketika nematoda melukai akar tanaman, maka luka tersebut akan menjadi celah yang akan menjadi pintu masuk bagi patogen seperti bakteri atau jamur ya, sehingga nematoda ini bisa menjadi mediator atau perantara yang membukakan jalan bagi patogen. Karena itu, menangani nematoda bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita merusak siklus hidup patogen. Kemudian, ada pengendalian secara biologis. Pemberian jamur antagonis atau bakteri antagonis itu juga bisa digunakan untuk merusak siklus hidup patogen dengan cara menghambat pertumbuhan patogen. Ya, jamur antagonis maupun bakteri antagonis memiliki kemampuan tersebut, meskipun mekanismenya berbeda antara jamur antagonis dan bakteri antagonis. Dan yang paling banyak digunakan adalah pengendalian secara kimia. Ya, pemberian pestisida sintetik menjadi favorit bagi banyak petani untuk mengendalikan penyakit tanaman. Ya, karena mampu menghambat pertumbuhan patogen dan mengurangi penyebaran patogen secara cepat. Nah, meskipun demikian, ada opsi lain, yakni penggunaan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan yang juga punya kemampuan menghambat pertumbuhan patogen dan mengurangi penyebaran patogen.
Itu tadi materi video learning bagian 3 mengenai pengelolaan penyakit tanaman. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video learning kali ini. Semoga video learning ini membantu teman-teman memahami materi tentang pengelolaan penyakit tanaman dengan lebih baik lagi. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.